induksi matematika, kita pelajari terlebih dahulu terkait dengan notasi sigma. Notasi sigma. Suatu deret, suku pertama ditambah suku kedua, ditambah suku ketiga, ditambah sampai suku ke n dapat ditulis dengan menggunakan notasi sigma sebagai berikut. Nah, perhatikan di sini cara penulisannya, notasi sigma. Ini bacanya dari I sama dengan 1 sampai ke n dengan rumus atau notasi sigmanya adalah UI, atau suku ke n-nya adalah UI. Contoh di sini notasi sigma dari 1 sampai 5 dengan rumusnya 2i kurangi 1. Maka bagaimana pengertiannya? Artinya adalah jumlah dari i yang pertama sampai yang kelima. Sehingga menjadi 2 kali 1 kurangi 1 ditambah 2 kali 2 dikurangi 1. Seterusnya, tambah 2 kali 3 kurangi 1, 2 kali 3 kurangi 1, ditambah 2 kali 4 kurangi 1, ditambah 2 kali 5 kurangi 1. Karena batasannya hanya sampai 5, sehingga cukup sampai 5 di sini. Kalau diminta notasi sigma dari 1 sampai 7, berarti ya 2 kali 6 kurangi 1, tambah 2 kali 7 kurangi 1, dan seterusnya. Nih. Maka kita jumlahkan masing-masing yang ada di dalam kurung kurawal di sini. 2 kali 1 kurangi 1 adalah 1, 2 kali 2 kurangi 1 adalah 3, dan seterusnya. Tambah 5, tambah 7, tambah 9. Sehingga hasil dari notasi sigmanya tadi adalah sama dengan 25. Nah, contoh yang kedua, misalkan kita diminta untuk menentukan notasi sigma dari deret di sini. Di sini terdapat deret 3 tambah 6 ditambah 12 ditambah terus sampai ditambah dengan rumus 3 kali 2 pangkat n kurangi 1. Nah, bagaimana kita menentukan notasi sigmanya? Nah, perhatikan di sini. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. I sama dengan 1, dimulai dari suku pertama sampai suku ke n. Kalau ini tadi dimulai dari suku pertama sampai suku kelima, 1, 2, 3, 4, 5, sehingga 1 sampai 5. Nih, karena di sini sampai suku ke n, maka notasi sigmanya adalah I sama dengan 1, suku pertama ini, sampai suku ke 5. Sampai suku ke n. Sehingga penulisannya I sama dengan 1 sampai n. Untuk penjumlahannya. Dengan rumus adalah 3 kali 2 pangkat n kurangi 1. Selanjutnya adalah menggunakan induksi matematika dalam pembuktian. Nah, pembuktian dengan induksi matematika. Nah, kita masuk pada inti materi. Pengertian dari induksi matematika adalah induksi matematika
merupakan salah satu cara untuk membuktikan bahwa suatu rumus atau pernyataan tertentu berlaku untuk setiap bilangan asli. Bilangan asli disimbolkan dengan n. Ini, di mana n itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai tak terhingga. Itu adalah bilangan asli. Misalkan, untuk setiap n bilangan asli, kita mempunyai pernyataan Pn. Selanjutnya adalah pembuktian dengan induksi matematika. Bagaimana langkah-langkah dalam pembuktian dengan induksi matematika? Bagaimana cara kita membuktikan suatu pernyataan dengan menggunakan induksi matematika? Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Ada 2 langkah nanti yang akan antum lakukan untuk membuktikan dengan induksi matematika. Langkah yang pertama adalah tunjukkan bahwa rumus pernyataan n tadi, suatu pernyataan tadi benar untuk n sama dengan 1. Itu yang pertama, langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah menunjukkan atau tunjukkan bahwa jika rumus pernyataan n tadi benar untuk n sama dengan k, maka rumus Pn juga benar untuk nilai n sama dengan k plus 1. Nih. Artinya pernyataan tersebut berlaku. Jika n sama dengan k itu benar, maka n sama dengan k plus 1 itu juga harus benar. Contoh. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 plus 3 plus 5 sampai ke n dengan rumus 2n kurangi 1 itu nilainya sama dengan n pangkat 2 untuk setiap n bilangan asli. Kita buktikan sekarang langkah-langkahnya. Kita misalkan 1 plus 3 plus 5 sampai 2n kurangi 1 itu sama dengan n kuadrat. Kita misalkan dengan Pn. Langkah yang pertama adalah kita ganti n tadi dengan 1. Nah, kita akan membuktikan apakah ruas kiri itu nilainya sama dengan ruas kanan jika n itu diganti dengan 1. Ini. Atau rumus pada rumus ke n-nya tadi, 2n kurangi 1, jika n-nya kita ganti nilainya dengan 1, apakah betul sama dengan ruas kanan? Sehingga ini diperoleh 2 kali 1 kurangi 1 sama dengan 1 kuadrat. 2 kali 1 kurangi 1 sama dengan 1 kuadrat. N-nya kita ganti dengan 1. Nah, 2 kali 1 adalah 2 kurangi 1 sama dengan 1. 1 kuadrat, 1 kali 1 adalah 1. Nah, ternyata ruas kiri nilainya sama dengan ruas kanan. Berarti untuk langkah yang pertama, kita buktikan kebenarannya. Betul. Masuk pada langkah yang kedua adalah kita misalkan Pn itu benar untuk n sama dengan k. Artinya bahwa 1 plus 3 plus 5 plus sampai suku ke n, dengan n kita ganti dengan k, itu nilainya sama dengan k kuadrat. Sekarang kita akan membuktikan untuk n sama dengan k plus 1, apakah juga benar. Ini. Dan ini
harus benar jika suatu pernyataan tadi adalah bernilai benar untuk semua bilangan asli. Maka untuk N sama dengan K plus 1 itu juga harus benar. Maka kita buktikan di sini. Kita ganti N sama dengan K plus 1. Kita ganti N-nya itu sama dengan K plus 1. Maka diperoleh 1 plus 3 plus 5 plus tadi adalah 2N kurangi 1. Kita ganti nilai N-nya dengan K plus 1. Nih. Tambah 2 kali K plus 1 kurangi 1. Ini tadi pada soal adalah 2N kurangi 1. N-nya kita ganti dengan K plus 1. Sehingga ruas kiri menjadi seperti ini, sama dengan tadi dalam soal N pangkat 2. Maka jika N-nya kita ganti dengan K plus 1, berubah menjadi K plus 1 pangkat 2. Perhatikan di sini, 1 plus 3 plus 5 plus 2K kurangi 1, itu nilainya sama dengan K kuadrat. Sama dengan K kuadrat. Maka ini boleh kita ganti dengan K kuadrat. Plus, nah ini kita uraikan. 2 kali K adalah 2K. 2 kali 1 adalah 2 dikurangi 1. Ingat, yang dikalikan hanya yang di dalam kurung. Nih. Sama dengan K plus 1 kuadrat. Ruas kanan tetap. Berikutnya adalah K kuadrat. Ruas kiri ini kita sederhanakan. Maka menjadi 2K plus 2 kurangi 1 sama dengan plus 1. Nilainya sama dengan K plus 1 kuadrat. Setelah itu, ini K kuadrat plus 2K plus 1 itu kita sederhanakan bentuknya. Kita buat dalam bentuk pemfaktoran. Ini, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah K plus 1 kuadrat. Nah, untuk pemfaktoran bisa dilihat lagi pada pelajaran SMP. Ini kelas 8 sudah untuk pemfaktoran. Ini. Atau penyelesaiannya adalah kalau yang ini kita rubah yang ruas kiri supaya sama dengan ruas kanan. Ini ya. Boleh juga kita rubah keduanya. Ruas kiri kita rubah, ruas kanan juga kita rubah. Sehingga ruas kiri dan ruas kanan itu hasilnya sama. Nah, perhatikan di sini, dari langkah di sini, di langkah yang kedua sebelum akhir, ini. Bagi antum yang mungkin kesulitan untuk membawa ke bentuk pemfaktorannya, boleh dengan cara yang kedua di sini. Jadi K plus 1 kuadrat itu kita uraikan. K plus 1 kuadrat itu kita uraikan sehingga nanti supaya sama dengan ruas kiri. Ruas kanan kita uraikan supaya menjadi sama dengan ruas kiri. K plus 1 kuadrat itu artinya adalah K plus 1 dikali K plus 1. Nah, sehingga diperoleh K kali K adalah K kuadrat. K kali 1 adalah 1K. 1 kali K adalah 1K. 1K ditambah 1K adalah 2K. 1 kali 1 adalah 1. Sehingga perhatikan di sini ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sehingga terbukti untuk langkah yang kedua. Nah, sebelumnya ini karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, jadi
pernyataan benar untuk n sama dengan k plus 1. Sehingga terbukti untuk Pn, pernyataan tadi berlaku untuk semua bilangan asli. Jika kedua langkah itu masing-masing terbukti kebenarannya, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan n itu berlaku untuk semua bilangan asli. Contoh yang kedua, contoh yang kedua adalah menggunakan notasi sigma. Yang tadi awal kita sudah singgung untuk notasi sigma. Perhatikan di sini, buktikan bahwa 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sampai ke n kuadrat itu nilainya sama dengan, kalau kita bawa ke notasi sigma adalah seperti ini. Dengan suku pertama sampai suku ke n. Dengan rumus I pangkat n. Sehingga ini nilainya sama dengan 1/6n kali n plus 1 kali 2n plus 1. Apakah betul ruas kiri ini itu berlaku untuk semua n bilangan asli? Kita buktikan, misalkan Sn untuk pernyataan n itu tidak harus selalu dengan P, boleh S atau dengan yang lainnya. Misalkan di sini kita misalkan dengan Sn untuk pernyataan ini tadi. Misalkan Sn adalah rumus notasi sigma dari I sama dengan 1 dari suku yang pertama sampai suku ke n dengan rumusnya adalah I pangkat 2. Apakah betul nilainya sama dengan 1/6 kali n kali n plus 1 kali 2n plus 1. Nah, ini apakah nanti berlaku untuk semua n bilangan asli? Maka yang pertama tadi yaitu untuk n sama dengan 1. Apakah betul nanti nilai ruas kiri itu sama dengan ruas kanan? Nah, perhatikan di sini. Setengah n kali n plus 1 kali 2n plus 1. N-nya kita ganti dengan 1. Sehingga diperoleh 1/6 kali 1 kali 1 plus 1 kali 2 kali 1 plus 1. Sehingga nilainya sama dengan 1 tambah 1 adalah 2. 2 kali 1 ditambah 1 adalah 3. Sehingga 1 kali 2 kali 3 adalah 6. 6 kali 1/6 atau 6 dibagi 6. Sehingga sama dengan 1. Untuk ruas kanan hasilnya sama dengan 1. Untuk ruas kiri, nah perhatikan. Ruas kiri dengan notasi sigma adalah suku pertama sampai suku ke n. Dengan rumus I pangkat 2. Artinya jika n-nya kita ganti 1, berarti I sama dengan 1 sampai 1. Berarti hanya suku yang pertama. Berarti 1 kuadrat. 1 kuadrat itu nilainya sama dengan 1. Sehingga disimpulkan benar bahwa Sn untuk n sama dengan 1. Nah, atau S1 benar karena ruas kiri sama dengan ruas kanan. Langkah yang pertama terbukti. Langkah yang kedua, misalkan Sn benar untuk n sama dengan k, maka diperoleh sini n-nya kita ganti k. Ini selanjutnya harus dibuktikan bahwa Sn benar untuk n sama dengan k plus 1. Sekarang kita buktikan. Ketika n kita rubah menjadi k plus 1, apakah pernyataan ruas kiri itu sama dengan ruas kanan? Untuk n sama dengan k plus 1, bagian ruas kiri Sn menjadi, perhatikan di sini, ini ya. Nah, ini bagian ruas kiri dari pernyataan Sn tadi menjadi
Dari suku yang pertama sampai N-nya tadi kita ganti dengan K plus 1. Nah, sehingga sama dengan I sama dengan 1 sampai K, I pangkat 2 ditambah I sama dengan K plus 1 sampai K plus 1. I pangkat 2. Nah, perhatikan di sini, ini itu nilainya sama dengan ini. Nah, sehingga bisa kita uraikan untuk dari suku yang pertama sampai suku yang ke K atau suku ke K, itu nilainya sama dengan 1/6 kali K plus 1 kali 2K plus 1. Nih. Ditambah dari suku ke K plus 1 sampai K plus 1. Nah, sehingga I-nya kita ganti dengan K plus 1 kuadrat. Langkah berikutnya adalah kita uraikan. Ini, pernyataan ini kita uraikan. Nah, untuk memudahkan, perhatikan di sini. Sebelum kita uraikan, perhatikan. Di sini ada 2 suku. Perhatikan, ada 2 suku. Sebelah kirinya plus dan sebelah kanannya plus. Nah, ini artinya ada 2 suku di sini. Masing-masing suku akan kita jumlahkan nanti. Tapi sebelum itu, untuk memudahkan di sini, perhatikan masing-masing suku. Suku yang pertama ada K plus 1. Suku yang kedua juga ada K plus 1. Artinya, kita bisa keluarkan pernyataan ini, K plus 1, dan sini juga K plus 1. Pangkat 2 artinya adalah K plus 1 kali K plus 1. Ini ya, sehingga kalau kita keluarkan, karena sama, maka boleh kita keluarkan, sehingga menjadi K plus 1 kali. Nah, kalau ini kita misalkan ada kurung, ini ya, sehingga K plus 1 ini kita keluarkan. Sehingga yang ada di dalam kurung tersisa K kali 2K plus 1 kali 1/6. Sedangkan suku yang kedua tersisa K plus 1. Tuh. Ini kita keluarkan. Nah, langkah berikutnya adalah kita keluarkan 1/6-nya. 1/6-nya kita keluarkan. Di sini tidak ada. Nah, kita buat bayang-bayangnya. Di sini kan sama saja dengan koefisiennya adalah 1. 1 itu nilainya sama saja dengan 6/6. Kalau 1/6-nya kita keluarkan, berarti T pada ruas kanan tersisa 6. Maka dari itu, karena ini tadi sudah kita keluarkan 1, sehingga tersisa K plus 1, maka untuk ruas kanan tersisa 6 kali K plus 1. 6 kali K adalah 6K, 6 kali 1 adalah 6. Sehingga ruas kanan tersisa 6K plus 1. Nah, sekarang ruas kiri tadi. Kita keluarkan K plus 1 dan 1/6. Maka tersisa di suku yang pertama itu adalah K kali 2K plus 1. K kali 2K plus 1. Sehingga kalau kita uraikan menjadi K kali 2K adalah 2K kuadrat. K kali 1 adalah K. Sehingga suku yang pertama tadi berubah menjadi 2K kuadrat plus K. Suku yang kedua berubah menjadi 6K plus 6. Dengan 1/6 kali K plus 1 kita keluarkan. Nah, selanjutnya adalah kita uraikan di sini untuk yang ada di dalam kurung. 2K kuadrat plus K plus 6K. Nah, perhatikan di sini koefisiennya sama, K, di sini juga K. Maka boleh kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah 7K. Sehingga diperoleh 2K kuadrat ditambah 7K ditambah 6.
2K kuadrat ditambah 7K, 7K plus 6, itu kita faktorkan. Nah, dengan cara pemfaktoran. Sini. Kita faktorkan, kita tentukan pemfaktorannya, sehingga diperoleh K plus 2 kali 2K plus 3. Ini. Berikutnya kita buktikan ke sini. Tadi kita rubah N sama dengan K plus 1. Dari soal adalah 1/6. N kali N plus 1 dikali 2N plus 1. Maka N-nya kita rubah menjadi K plus 1. Maka menjadi 1/6. K plus 1. Tadi adalah 1/6 N. N-nya kita ganti dengan K plus 1. Ini. K plus 2. Di sini kita uraikan menjadi K plus 1 tambah 1. Nah, ini tadi sama dengan N. Nah, N plus 1. N plus 1. 2K plus 3, ini kita uraikan menjadi 2K plus 2 plus 1 asalnya. 2K plus 2 plus 1. 2K plus 2, itu 2-nya kita keluarkan. Sehingga yang di dalam kurung tersisa K plus 1. Kalau kita uraikan kembali, akan hasilnya sama. 2 kali K adalah 2K. 2 kali 2 adalah 2. 2K plus 2 ditambah 1. Gitu. Sehingga hasilnya tetap 2K plus 3. Nah, kita membawanya memang ke bentuk ini. Ini jika kita rubah ke N, maka menjadi 1/6. N dikali N plus 1. 2 kali N plus 1. Nah, sama dengan, nah ini. Sama. Sehingga ruas kiri itu nilainya sama dengan ruas kanan. Ya, sehingga jadi jika Sn benar untuk N sama dengan K, maka Sn juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Dengan demikian terbukti bahwa notasi sigma dari suku I sama dengan 1, suku yang pertama, sampai suku ke N untuk I pangkat 2, itu nilainya sama dengan 1/6 kali N dikali N plus 1 kali 2N plus 1. Benar. Sehingga berlaku untuk semua bilangan asli. Nah, sekarang kalian coba di sini latihannya. Buktikan dengan menggunakan induksi matematika. 1 plus 2 plus 3 sampai suku ke N. Apakah betul nilainya sama dengan 1/2N kali N plus 1 untuk setiap N bilangan asli. Selesai. Demikian anak-anak sekalian untuk pertemuan yang pertama ini. Jika ada yang masih belum paham, silakan bisa ditanyakan. Dari kami cukup sekian. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.